semuanya. Terima kasih banyak. Saya setelah 15 tahun yang lalu saya ke Batam jalan-jalan. Tidak ada pantun waktu itu. Tapi karena di sini saya disambut oleh pantun, lalu pastor tadi mengatakan pantun. Saya bisa pantun, pastor. Pastor sudah lama di sini tidak bisa, saya bisa. Karena pastor tidak bisa, maka pastor tidak dikagumi oleh suster-suster. Pastor harus tahu bagaimana mengikat hati wanita, suster. Belajarlah daripadaku. Buah duku, buah mangga, buah pepaya, buah rambutan, semuanya dijual di pasar buah coret. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang hidup, bagaimana hidup dalam kerahiman. Teksnya ada di sebelah kanan apa kiri? Oh, kiri. Jadi teks bisa dilihat di sebelah kiri. Kalau Anda bosan melihat teks, lihat ke depan. Kalau Anda tidak suka lihat wajah saya, keluar dari tempat ini. Silakan. Saya tidak keberatan karena Anda sudah bayar. Saudaraku yang terkasih, bagaimana hidup dalam kerahiman Allah? Saya bukan Bapak Stephen Lex yang begitu pintar tentang kerahiman ilahi. Saya bukan Pastor Rudy Wowor yang pintar sekali tentang kitab suci. Saya si Eko yang suka ngaco. Maka saya akan berbicara dari apa? Dari pengalaman. Siapa di sini angkat tangan yang pernah merasakan doanya tidak dikabulkan Tuhan? Angkat tangan. Ya Tuhan Yesus, semuanya, termasuk pastor parokinya. Diam-diam Pastor Frans ini punya banyak harapan. Saya tahu pastor, betapa berat penderitaan pastor. Jadi kalau Tuhan tidak mengabulkan doa saya, doa Anda, apakah Anda masih berdoa? Kenapa Anda masih berdoa walaupun doanya tidak dikabulkan Tuhan? Kenapa? Wah, gaya sekali dia. Percaya pada Yesus. Yesus saja nggak percaya malu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau bicara tentang kerahiman Allah, kita berbicara di dalam perjanjian lama. Seperti apa dalam perjanjian lama? Saya mengambil kitab Mazmur. Kalau Bapak Ibu melihat di sana, yang saya kuning, beri warna kuning, kelihatan atau tidak? Yang tidak kelihatan baca dengan iman. Saya bacakan sedikit saja yang saya warnai kuning. Allah menegakkan keadilan, memberi roti, membuka mata, menegakkan orang yang tertunduk, mengasihi orang-orang benar, dan menjaga orang-orang asing. Semua kata kuning ini adalah kata kerja. Betul atau tidak? Betul. Artinya apa? Pemazmur mengatakan dari dulu sampai sekarang Tuhan bekerja. Dalam bahasa Batamnya, Gusti ora sare. Dalam bahasa Floresnya, Gusti ora turu. Dalam bahasa Batak, Tuhan tidak ngiler, Pak. Tidak ada Tuhan diam, tidak. Jadi saya suka sedih kalau ada umat yang berkata, Pastor, Tuhan itu tidak mengingat saya, Tuhan itu tidak pernah memberkati saya. Salah, coy.
Dari dulu sampai sekarang Allah itu menjaga kita, memberkati kita. Contoh, lihat, saya tanya, maaf, ini hanya pertanyaan yang tidak menakut-nakuti. Saya tanya saja, siapa umat di sini yang dari dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, tanpa ada Tuhan, nanti pulang selamat? Siapa yang percaya dari dirinya sendiri? Kalau Anda mengangkat tangan, Anda sombong. Betul atau tidak? Kalau kita tidak pernah tahu kapan hidup kita selesai. Orang ngupil aja bisa meninggal di Afghanistan kena bom. Jadi setiap saat kita harus sadar Tuhan itu memberkati kita. Maka pemazmur pun meneruskan bacaannya, mengatakan apa? Ia menyembuhkan orang yang patah hati, membalut luka mereka, menegakkan orang yang tertindas. Maka tidak aneh kalau Mazmur memberikan kesimpulan Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Saya ingat sekali sebuah lagu yang selalu saya kenang kalau saya sedang bingung, sedang linglung. Bunyinya begini lagu itu. Anda yang bisa bernyanyi, tahu lagunya, silahkan bernyanyi. Yang males, diam saja. Lagu ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu betapa menghargai manusia. Aku ini Tuhan, sampai aku jadi biji matamu. Anda tahu ada orang yang iseng nyolek-nyolek biji matanya? Nggak ada toh. Ini ada pisau, ini biji matamu. Dan Bapak Ibu lihat kata-kata ini ada di Mazmur, biji mata Allah. Saya suka ngomong, Tuhan, Engkau tuh begitu menghargai manusia, padahal manusia tidak pantas dihargai. Coba kalau lihat, siapa di sini angkat tangan yang pantas diberkati oleh Tuhan? Pantas diberkati oleh Tuhan. Saya berpikir ya, kalau masuk surga itu ditimbang-timbang, ini kebaikan saya, ini kejahatan saya, mana yang lebih banyak? Jelas pasti kejahatan saya. Saya aja begitu, apalagi Pastor Frans. Ya kita satu nasib, Pastor. Saya tenang-tenang saja karena saya tidak tidur di pasturan. Jadi saya tidak mungkin diracun, saudara-saudara. Tapi saya jengkel, Pastor Frans tidak kenal saya, sedih sekali saya. Saya aja kenal beliau, keluar dari WC pastor. Jadi saudaraku, lihat, Allah itu selalu ingin mencintai kita walaupun kita tidak pernah layak untuk dicintai. Maka di dalam perjanjian baru, kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus, Injil Yohanes berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Jadi kalau mau tahu seperti apa dan siapa Bapa itu, lihat kata-kata, tindakan, dan perbuatan Yesus. Semuanya memperlihatkan Allah yang Maha Rahim. Yesus tidak hanya ngomong, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus berbicara tentang siapa? Yesus berbicara tentang siapa? Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Saya menyerahkan. Kenapa? Kamu ini sahabatku.
Maka di akhir dari perikop ini dikatakan apa? Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi perintah Yesus jelas apa? Rahim. Kau harus punya kerahiman, belas kasih pada orang lain. Nanti kita tanya, kita lihat kenapa banyak orang yang keluar dari gereja kok tidak punya kerahiman, padahal pastornya sudah berkata damai Tuhan bersama. Lihat para suami istri kalau salaman, tapi kalau lihat istri orang lain, damai Kristus. Saya tahu yang tertawa adalah yang seperti itu. Jadi orang banyak, maaf sekali, maaf. Orang banyak berdoa, tidak menjamin dia menjadi orang yang penuh kasih. Kenapa? Mungkin dia datang berdoanya dengan tangan terkepal dan hati yang keras. Tidak mungkin diubah oleh Tuhan. Lihat saja datang ke gereja, tanya Pastor Franz sharing dengan saya dari hati ke hati. Bulan Januari 2020, beliau mengatakan, Pastor Eko, saya kalau lihat umat gereja Santo Petrus, kalau ke gereja hari Minggu bagaimana dayanya? Mana Pak? Gereja. Lalu duduk di mana? Belakang. Pasturnya khotbah. Amin. Padahal Pastor Franz menyiapkan khotbah sudah bertahun-tahun. Loh, jadi pastor berapa tahun itu menyiapkan khotbah? Bertahun-tahun. Umat yang mendengarkan jelas? Apanya yang jelas? Jelas pastor masih di depan. Tidak ada rasa sukacita, tidak ada belas kasih. Kenapa? Karena datang bukan untuk mau bertemu dan mendapat berkat dari Tuhan. Tidak, merasa hari Minggu ke gereja karena kewajiban. Betul? Bertobatlah. Wajib. Maka kalau wajib itu berarti beban. Tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian. Yang paling sukacitanya setelah berkat penutup, akhirnya Pastor Franz selesai juga. Setelah berkat penutup semua dia pergi. Hei, damcap, dimsah. Di Hotel Pasifik 80% diskon. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi, kalau kita berdoa dengan tangan yang mengepal dan hati yang keras, tidak akan pernah menghasilkan belas kasih. Doa kita menjadi hambar tawar dan tidak pernah mengubah hidup kita. Maka bagaimana Yesus tidak hanya mengajarkan, tapi memberi perumpamaan yang jelas. Belas kasih itu seperti apa? Umat di Batam ini pernah mendengar Injil Lukas tentang orang Samaria yang baik hati? Pernah? Pernah baca sendiri? Tuhan dengarkan mereka, Tuhan. Kalau bohong Tuhan biarkan mereka pulang dengan bisul. Sudah saya percaya pada Anda bahwa dalam Injil Lukas ada orang yang disalun. Perjalanan dari mana? Yeriko ke Yerusalem. Salah, Yerusalem ke Yeriko. Ya. Pernah. Percis salah. Dan di dalam cerita itu apa yang dikatakan
dikatakan oleh Yesus, kecepatan saya. Orang siapakah sesama bagi orang yang dirampok itu? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi belas kasih ini tidak hanya menjadi kata-kata, Yesus memberi perumpamaan, apalagi Yesus menunjukkan hidupnya. Maka banyak sekali kutipan kitab suci yang bisa dilihat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Waktu orang perempuan yang berzina ditemukan, dia harusnya dilempari sampai mati. Apa kata Yesus? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Allah itu, lihat, sukacita, senang mengampuni manusia. Allah senang mengampuni manusia, bukan untuk mempermalukan manusia. Bukan. Jadi Bapak Ibu ingat, di dalam gereja Katolik ada sakramen yang orang seringkali salah tangkap ya. Sakramen pengakuan dosa. Saya dengar di Batam ini, kalau udah mendekati Paskah dan Natal, penuh gereja umat mau pengakuan dosa. Terharu saya. Betul, Pastor. Lihat pastornya berkata. Kenapa? Karena orang berkata sakramen pengakuan dosa, seolah-olah saya ini seperti seorang pencuri yang harus mengaku saya sudah ini. Tidak. Maka kalau sakramen pengakuan dosa, umat itu pinter, selalu cari pastor tua, budek, mau mati. Jadi kalau udah ngomong apa, pastor ingat nggak? Enggak. Kalau cari pastor yang muda, pasti malu tuh. Oh, jadi pastor ini ingat banget. Saya pernah di katedral membantu pengakuan dosa. Saya duduk dengan baik dan rapi, saudara-saudara. Tenang. Tiba-tiba anak SMP masuk. Dia bilang, Pastor Eko, mendadak gini. Kurang ajar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ingat, sakramen pengakuan dosa ada nama yang lain yang lebih indah, yaitu apa? Sakramen rekonsiliasi. Saya mau berdamai dengan Tuhan. Halo, saya mau berdamai dengan Tuhan. Tuhan itu mau mengampuni, kenapa? Bukan untuk mempermalukan saya, karena Tuhan tidak mau kehilangan satu manusia pun hilang dari surga. Maka gereja memberikan sakramen rekonsiliasi, berdamai. Maka Bapak Ibu ingat, kalau sudah sakramen rekonsiliasi, Anda langsung merasa bahagia, tenang sekali, sukacita. Itu buah dari perdamaian. Dan gereja menawarkan itu di masa Advent. Maka tolong, masa Advent adalah masa untuk bertobat. Supaya saya mau dapat berkat dari Tuhan, ya harus berdamai. Ingat, kita itu selang. Di sini ada air mengalir. Ini kita kerja. Kalau selangnya, kerannya terbuka lebar, tetapi di selang ini banyak sumbatannya, mengalirnya besar atau tidak? Kecil. Bersihkan sumbatannya. Apa sumbatan yang membuat kita tidak diberkati? Dosa. Maka saya berbicara kepada para pengusaha pun sama. Mengapa usaha Anda begitu seret tidak maju? Karena ada halangan. Ada sesuatu yang tidak membuat berkat Allah sampai pada hati Anda. Apa itu? Dosa. Karena Allah sekali lagi setiap saat menawarkan kebaikan. Baik sekali. Seperti ibu.
Saya sangat dekat dengan ibu saya. Ibu saya itu selalu melindungi saya, sangat. Karena saya dianiaya oleh ayah saya. Mungkin Anda sudah tahu atau dengar di YouTube bagaimana menderitanya saya sebagai anak yang bodoh dari 4 bersaudara. Dan ayah selalu membanding-bandingkan saya. Eko itu bodoh. Dan saya sedih, tidak ada kebanggaan, saya sedih, tunduk. Dan setelah ayah pergi, ibu datang, Eko sini. Eko tidak apa-apa, Eko bodoh tapi tetap Eko anak ibu. Dan ibu selalu mengatakan, harus ada yang bodoh kok supaya ada yang pintar. Lalu Eko berkata, kalau begitu Eko bodoh tidak apa-apa ya bu, tidak apa-apa, asal jangan selama-lamanya. Dan saya selalu dibandingkan dengan teman saya tetangga, dia rajin sekali, sudah pinter rajin. Kami di rumah tidak punya namanya pembantu. Dia pun sama tidak punya, dia itu jam 5 sudah bangun, sudah bersih-bersih. Saya itu selalu dibangunkan oleh ayah. Bangun, lihat anak tetangga, rajin sekali, kamu malas katanya mau jadi pastor. Saya jengkel tiap hari begitu. Sampai akhirnya kalau ayah datang, dia ada tetangga. Setelah besar, saya ikut masuk seminari, saya sudah jadi pastor. Anak tetangga yang dibanggakan oleh ayah itu sudah menikah, tapi kerjaannya tidak jelas. Jadi cuma main gitar di jalanan, kumpul dengan anak-anak muda. Saya datang kepada ayah, lihat anak tetangga. Gara-gara bangun jam 5, jadi kayak gitu. Siap jadi pastor. Jadi perhatikan di sana, seringkali kita tahu Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, tetapi tidak pernah sampai pada hati kita. Karena apa? Karena cukup banyak pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Maka nanti kita lihat bersama-sama di sini. Mengapa banyak manusia sulit bersuka cita, penuh penderitaan, kepahitan, hidup dalam kecemasan, selalu takut. Saya seringkali didatangin oleh perempuan-perempuan yang sudah usianya 28 tahun. Pastor, tolong dong doakan saya pastor, supaya dapat jodoh pastor. Sudah ditulis di baju saya diskon. Kelihatan. Bahkan sudah ditulis di sini, beli satu dapat 2. Terus saya tanya, satu lagi apa? Penderitaan bersama saya. Jadi banyak sekali orang yang menikah karena apa? Karena dia yang lain menikah, jadi otomatis ikut menikah. Belum tentu. Tidak semua orang dipanggil untuk menikah. Buktinya Pastor Frans. Saya yakin sesi kedua pulang. Maaf, ampunilah hamba. Kalau pastor tidak suka, jangan undang saya. Pastor Frans ngomong, emang siapa yang nyuruh saya mengundang kamu? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat saja bahwa seringkali orang ketakutan, yang lain menikah, yang lain punya suami, punya istri, punya anak. Seperti sebuah keharusan punya anak itu. Hati-hati loh, anak itu berkat dari Tuhan. Anak itu bukan keharusan dapat dari Tuhan. Enggak. Jadi
Tuhan sudah kawin, mana anak? Nggak bisa. Anak itu hadiah dari Allah. Dan Allah itu Bapak Ibu nanti saya juga mengatakan Allah itu Allah yang dahsyat, Allah yang suka membuat surprise, Allah yang penuh kejutan dan Allah yang membingungkan. Betul. Mengapa membingungkan? Gini, saya di Pratista, saya ditanya, Pastor, bertahun-tahun ini tugas di mana? Saya sebetulnya 25 tahun bertugas di rumah retret. Saya sudah banyak khotbah seperti ini khotbahnya, tapi tidak pernah dikenal. Rasanya ketawanya menghina sekali. Padahal kelompok kerahiman ilahi. Bagaimana ketawanya tidak ada kasih sayang? Nanti saya minta statusnya diturunkan kembali. Saya khotbah di rumah retret emang seperti ini gaya saya, tapi tidak terlalu dikenal. Tiba-tiba saya tahun 2017 saya diminta ke Itali untuk ongoing formation. Lalu sepulangnya dari sana, pastor pimpinan mengatakan, kamu pindah ke tebing tinggi. Di mana itu, Pak? Batak. Mantap sudah. Saya sudah biasa Pak, biasa dengan kekerasan. Saya berangkat ke sana, saudaraku yang terkasih, menarik umatku yang terkasih di sana. Waktu saya datang, Gua Maria itu kotor sekali. Pohonnya kesana sini. Kebetulan saya senang sekali berdevosi kepada Bunda Maria. Dan rupanya saya selidiki 1 minggu yang banyak datang ke Gua Maria itu kelelawar. Jadi saya syukur Tuhan, kelelawar di sini Katolik Tuhan. Dan seminggu saya lihat tidak ada umat satupun yang berdoa di Gua Maria itu. Haleluya. Saya berterima kasih karena rupanya yang butuh pertobatan adalah kelelawar. Lalu saya bersihkan apa namanya Gua Maria itu, dan senang saya naik ke atas pohon. Lalu umat datang, pastor, naik ya, itu tambah lagi pastor, terus potong ini lagi. Ini golok, lu pergi dari sini. Bukan yang nolong malah nyuruh. Tapi ya sudah, saya bersihkan. Setelah bersih, saya hobi sekali malam berdoa rosari. Tiba-tiba saya mengatakan, Bunda, biarlah ini sebagai tanda sayangku padamu. 6 bulan terjadi, tiba-tiba video saya di YouTube membludak, dan saya tidak pernah memasukkan ke YouTube, tidak pernah. Ada orang lain, saya tidak punya IG, saya tidak punya Facebook. Semua orang membludak dan akhirnya saya dicari-cari dan terkenal. Sebentar. Jangan gitu ketawanya. Saya tidak tahu apa ini. Rupanya ini adalah rencana Tuhan. Karena beberapa bulan kemudian kami membangun gereja di Stasi. Dan di Stasi itu Bapak Ibu yang terkasih, kolektornya dahsyat sekali. 2.000 rupiah untuk pembangunan gereja, saudara-saudara. Lalu saya berpikir, Tuhan pasti 70 tahun akan berdiri gereja ini. Akhirnya saya diminta oleh Pastor Parti, kok kamu sudah mulai terkenal, cari dana. Dan akhirnya saya kemana-mana cari dana untuk pembangunan gereja ini. Dan syukur pada Allah, sekarang sudah terbangun pasturannya, tinggal gerejanya. Jangan ketawa.
sudah biasa begini, lalu tiba-tiba begitu meledak, karena pada saat itu paroki ini sungguh membutuhkan dana, dan banyak orang yang membantu. Ini karya Tuhan. Sampai saya berkata, Tuhan, saya tidak mau terkenal. Enggak, repot. Apalagi kalau udah banyak ibu-ibu minta foto. Aduh, ampun. Saudara-saudara, ibu-ibu kalau minta foto, desel-desel semuanya. Semua ditempelkan pada saya. Dia tenang-tenang, hatiku gelisah. Ayo Romo, ayo Romo. Maka biasanya setelah foto saya selalu, Tuhan ampunilah saya. Sudah berpikir yang tidak-tidak, Tuhan. Saya pikir ibu itu memberi persembahan, Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat, kenapa begitu banyak orang yang sulit bersukacita. Kalau manusia masuk dalam perangkap hidup, punya apa namanya, semboyan, bukan pantun. Duit bukan segala-galanya dalam hidup, betul atau tidak? Setuju? Tapi segala-galanya nggak akan didapat kalau nggak ada duit. Itu artinya duit adalah segala-galanya. Ya, hati-hati. Kita berpikir bahwa dengan banyak duit kita akan makin banyak bahagia. Kata siapa? No. Saya imam, dan Pastor Frans juga imam. Kami mengikrarkan kaum kemiskinan. Saya kalau dapat sesuatu kasih pimpinan, saya bahagia sekali. Kenapa? Bapak Ibu ingat, tanyakan Pastor Frans. Ibu-ibu selalu datang ke pastoran, Romo, makanan Romo. Ya, bahkan pasturnya makan juga ditungguin. Ayo tambah Romo, tambah. Padahal suaminya pun tidak pernah digitukan. Perhatikan, yang repot cari duit suami, yang tuntut pastor. Baik dengan pastornya, saya selalu diundang untuk makan, tidak pernah diundang untuk olahraga. Dan saya kan kalau menolak, how easy. Jadi, ayo pastor makan, pastor, ayo, ayo makan pastor, lain. Dan mereka selalu tanya pastor sukanya apa. Aduh, cukyok. Ayam padok. Semuanya diberikan pada pastor. Jadi kami tidak punya apa-apa, tapi kami menikmati segala-galanya. Bapak Ibu, saya jadi pastor. Saya mengikrarkan kaum kemiskinan. Tapi saya sudah 4 kali ke Yerusalem. Siapa yang bayarin? Tuhan. Jadi perhatikan di sana. Bu, jangan pernah berpikir kalau punya banyak uang kita akan makin bahagia. No. Makin pening, makin pusing, makin takut kehilangan. Jadi apa yang sebetulnya ditentang oleh Yesus bukan uang. Yesus menentang apa? No, monyet aja kayak gini ya. Duit gak dibawa mati, tapi gak ada duit, perasaan mau mati. Jadi kalau Anda sudah dihabisi oleh duit, tidak jauh berbeda dengan monyet ini. Pastor Frans ini tenang. Walaupun kolekte umat
sukacita, bahagia. Walaupun punya umat yang pelit-pelit, bahagia. Jadi kebahagiaan, sukacita tidak boleh dikuasai karena uang. Sukacita itu bukan karena uang. Lihat di sini, kita mendapatkan perangkap hidup apa yang disalahkan oleh Yesus? Cinta uang. Saya menemukan gambar yang menarik tentang cinta uang ini. Lihat gambarnya. Kenapa babi? Anda tahu babi? Babi saya itu kadang-kadang ke stasi, tidak ada maaf ya WC. Jadi kalau mau ke belakang harus ke kebun. Dan di sana babi itu piaranya dilepaskan. Jadi kalau kami sedang nongkrong, babinya Jadi saya harus bawa kayu. Jadi kalau sekali buangan itu bisa 1 meter pindah-pindah. Dari babi itu memakan kotoran. Dan setelah dimakan oleh kotoran, babi itu dimakan siapa? Tapi itu hebatnya babi ya. Makanannya seperti itu tetap harus secipin. Mengapa? Saya baru tahu setelah saya lihat, babi itu tidak pernah kenyang. Dan setelah dimakan seperti apapun, dikasih makan lagi, masih mau makan. Kerakusan. Tamak. Jadi tidak pernah bisa berkata cukup. Nah, dia selalu ingin lebih, selalu ingin banyak. Maka Yesus mengatakan orang yang mencintai uang ini yang berbahaya. Seorang bapak kemarin memberi kesaksian, dia baik hati, dia ingin supaya istrinya bahagia, anak-anaknya sekolah di tempat yang baik. Bapak ini kerja keras, dia kerja keras sampai seperti lagunya Plus Plus, kerja keras bagai kuda untuk mencari uang. Ku rasa berat dalam hidupku. Bapak ini kerja keras dan akhirnya apa? Namanya berkat, namanya uang. Itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Betul atau tidak? Nggak mungkin lah usaha naik. Nah, usaha itu di mana-mana mengenal fluktuasi kayak ombak, naik, drop. Dan hati-hati, pada saat usaha bapak ini drop, apa yang terjadi? Bapak ini menjadi emosional, marah, jengkel. Karena saya sudah usaha keras, saya nggak dapat apa-apa, kurang cuan, nggak sesuai dengan usaha. Maka pada saat ia marah, ia pulang ke rumah, ketemu anaknya menjadi sasaran. Dan kebetulan anaknya perempuan, dia hajar, dia pukul. Dan dia ngomong kalau marah, anak ini saya dimasukkan ke dalam ruangan dan dikunci oleh dia. Perempuan. Sampai akhirnya karena begitu pengalaman pahit anak perempuan ini tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang ingin menjadi laki-laki. Dia tidak pernah mau rambutnya panjang, selalu pendek. Dikasih boneka dilempar. Nah, saya pistol-pistolan. Jadi emosi ayahnya yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan membuat hubungan dengan anaknya hancur. Bapak Ibu, tolong perhatikan. Bapak itu bekerja untuk siapa? Siapa Pak? Keluarga, betul. Untuk istri dan anak-anak. Tapi
anak-anak gak ada. Menyedihkan. Pernah seorang bapak sharing dengan saya, Romo, betapa nangisnya saya. Kenapa Pak? Anak saya SMP, Romo. Diajak jalan ke mall. Biasa toh di mall, saya ingin dekat dengan dia. Saya peluk dia. Apa terjadi anak itu? Berkata apa? Papa, jangan peluk-peluk, malu. Kayak film India aja. Jangan peluk-peluk. Saya sedih, Romo. Padahal dia anak saya, Romo. 2 minggu kemudian, bapak ini melihat anak ini jalan-jalan di mall dengan pacarnya, sedang berpelukan. Dan anaknya tenang sekali. Lalu bapaknya ngomong, ya Tuhanku Yesus, saya yang memberi makan, dia yang untung. Mengerti maksud saya? Hati-hati. Dalam kehidupan ada waktunya. Maka pada saat anak Anda kurang dekat dengan Anda dan Anda kurang mengasihani, Anda nanti hanya akan menyesal. Jadi lihat di sini, uang tidak salah. Mencintai uang yang salah. Maka Yesus mengatakan, menarik sekali, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Orang memburu uang sehingga menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Capek. Banyak orang yang ngumpulin. Saya suka sedih ke bapak-bapak tuh yang kerja keras. Setelah kerja keras, tiba-tiba piansui. Semua duit. Piansui itu apa namanya? Stroke. Cuma di kursi roda. Diem aja gini. Semua duit yang dia kumpulkan hanya untuk beli tisu. Bu, Pak, ingat, berkat itu untuk dinikmati. Kalau orang tidak bisa menikmati berkat, maka orang tidak pernah akan bisa mensyukuri kebaikan Tuhan. Menikmati. Saya menikmati menjadi seorang imam. Walaupun kenyataan pahit yang harus aku telan. Kemarin aku selesai memberikan berapa minggu yang lalu di Surabaya dan Malang 5 kali seminar dan KKR. Capek saya. Tiba-tiba di Malang, padahal hanya sedikit makan petis, sorenya langsung dol perut saya. Semalaman 10 kali pulang pergi ke kamar pengakuan dosa. Paginya saya harus naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta untuk pergi ke Medan. Di bandara sampai situ ada pengumuman pesawat saya diundur 2 jam. Saya berteriak haleluya. Karena kalau dongkol pun tetap menderita. Saya berkata haleluya. Saya duduk, tiba-tiba saya kena serangan demam. Itu 1 jam saya cuma begini, kedinginan. Lalu saya langsung berpikir, coba ada istri pasti ada yang nemenin kalau saya kecil. Lalu saya telepon adik saya seorang perawat. Saya tanya, Dek, aku kena demam. Wah, kakak kena dehidrasi. Cari minum dengan minuman yang Pokari, minum Pokari. Terus saya lihat di Surabaya itu Alfamartnya di pojok. Saya harus jalan karena nggak kenal siapa-siapa. Lalu saya berpikir, coba ada istri tinggal mama beliin mah. Akhirnya cuma gini aja terus. Saya lihat ada sosok suster yang lewat. Aduh, bukan muhrim saya. Saya akhirnya memaksakan diri jalan ke Alfamart. Dan setelah sampai di tempat Alfamart mau bayar, kasirnya kan lihat gini. Lalu kasirnya orangnya, Pak, makanya malam-malam jangan banyak kebar, dugem. Kurang ajar, kata saya. Ini demam bukan karena efek tripping, kata saya.
Tidak. Saya suka cinta? Tetap. Karena apa yang mau saya katakan, pilihan hidup tidak pernah menyiksa orang kalau orang bisa menghadapinya. Maka sama di sini, karena mencintai uang, orang itu menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena apa? Untuk mencari lagi, dan akhirnya tidak bisa menikmati. Cobalah ambil waktu untuk menikmati. Bapak saya itu adalah orang yang sangat sederhana dan pandai menikmati. Bapak saya tentara, pangkatnya tidak pernah di sini, kopral. Hobinya apa? Jaga portal. Jadi kalau saya lewat itu kan di angkatan udara, saya kan kalau naik sepeda, sekolah naik sepeda, suka melewati kantor ayah. Ayah sedang jaga portal. Saya berkata, ayo. Lalu saya tanya, ayah, kenapa kalau anakmu lewat? Ayo, ayah diam saja. Tidak boleh, nanti ditempeleng oleh komandan. Oke, jadi saya setiap lewat cuma ayah saya sederhana, tapi sangat menikmati kesederhanaan. Ingat, kami di rumah, kami hanya punya sepeda ontel. Tetangga kami kan rumahnya di kompleks. Kalau di kompleks itu satu punya, yang lain kan ingin punya juga. Tetangga kami itu sudah punya motor, padahal pangkatnya sama dengan ayah. Ayah itu masih punyanya sepeda. Sampai berkata, ayah, dalam bahasa Jawa, tetangga sakit, dua motor, masa masih sepeda ya? Le, sepeda enak le, enak, silir. Anda tahu silir? Silir itu kalau naik sepeda ada anginnya, spoi, enak. Gue yang gigi tak terke. Jadi kamu mau kemana-mana, saya antar. Dan betul memang, kalau naik sepeda, itu saya suka terkantuk-kantuk. Karena terkantuk-kantuk, kaki saya masuk jari-jari. Berkali-kali dan berdarah. Akhirnya ayah berkata, oh ini kepenaan ya numpak pit ya. Gak. Ya wes, tak taleni wae. Akhirnya saya ditali supaya selamat, tidak ngantuk. Dan betul selamat. Suatu hari ayah naik sepeda kenceng tabrak becak. Ayah loncat, saya diam. Lalu ayah berkata, loncat. Wong ditaleni. Lalu ayah berkata, wah, salah kabeh. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, justru pengalaman-pengalaman yang seperti itu tuh bisa terindah sekali untuk dikenang. Betul tak? Nah, coba kalau orang punya segala-galanya, biasa-biasa aja. Ingat tidak, saya itu sejak kecil diajari oleh ayah kreatif. Jadi jangan pernah lupa, anak-anak itu harus belajar kurang, jangan berlebih. Jangan makan, Allah terus makan. No, biar kurang. Ingat waktu kecil, penderitaan satu-satunya membuat kita kreatif juga. Bapak Ibu ingat, waktu pensil kita sudah kecil segini, saya selalu berkata, ayah, pensilnya sudah kecil, beli ayah, masih bisa dipakai. Bagaimana caranya? Disambung dengan kertas. Betul atau tidak? Aku sama-sama miskin dengan saya. Rupanya saya ini banyak teman loh ya. Kalau penghapus hilang, ganti apa? Oke, re-update. Mengerti Bapak Ibu? Jadi lihat di sini bahwa justru orang pas-pasan tentang uang, dia menjadi kreatif. Bukan punya segala-galanya, banyak fasilitas. Anak sekarang kan terlalu banyak fasilitas. Hilang bolpennya, nih ada. Nggak mau pindah. No, that's not right. Karena hidup itu berat.
Saya nggak lihat berapa menit lagi. 10. Kamu ini begini saya pikir menyerah. Berikutnya, apa yang membuat orang tidak bisa punya kerahiman? Tadi, orang mencintai uang. Yang kedua adalah punya kemarahan, benci, dendam, kesombongan. Saudaraku, hidup bersama orang lain itu tidak mungkin tidak bergesekan. Selalu ada hal yang membuat kita jengkel. Coba lihat saja waktu pacaran. Anda pas pacaran selalu merasa cocok dengan pacar Anda, betul atau tidak? Itu semua dusta. Dicocok-cocokkan. Karena waktu pacaran laki-laki itu hebat banget. Saya selalu kalau tidak ada retret Pastor Frank, saya nanti tolong contoh supaya panjang umur dan ditabungi oleh suster-suster. Saya itu anak kecil ketawanya. Saya kalau tidak ada retret lihat orang pacaran, Pastor. Karena apa? Kalau orang pacaran laki-laki ngomongnya tingkat dewa, dan perempuan kelihatan begonya. Mau aja dibohongin. Dan saya naik motor, Pastor. Di sana itu di Bandung ada namanya Puncul Daerah Dago, pacaran. Mereka juga naik motor, lalu berhenti, mereka dua pegangan tangan. Saya pegang knalpot saja. Sama-sama anak kata saya. Lalu yang perempuan kan ngomong kepada laki-lakinya, lalu yang perempuan, apa teteh? Aa indah ya. Ya kan bersama teteh. Lihat bintangnya banyak sekali ya. Iya, teteh banyak sekali. Tapi kurang satu teteh. Kok tahu sih? Kan yang satu ada di sebelah. Kita tuh berada di sini, aku kedinginan. Tenang teteh, teteh pakai jaket aku saja. Nanti kedinginan, tidak apa-apa. Bersama teteh selalu ada kehangatan. Teteh lucu ya. Apanya yang lucu Ya waktu pasang jaket ke punggung teteh lucu. Apanya yang lucu? Apanya yang aneh Iya aneh. Kenapa ada malaikat tidak ada sayapnya? Perempuan begitu lah. I believe I can fly. Jadi Pastor Franz kalau ke susteran datang katakan, hai malaikat-malaikat ini. Kesusteran Pastor menghadapi malaikat pencabut nyawa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang marah jengkel pada saat pacaran memang semuanya dicocokkan. Setelah berumah tangga, you come to the real life. Ya toh, sebelum pacaran, kaulah segalanya bagiku, kaulah pujaan hati ini, tak mungkin ku melupakanmu. Itu sebelum pacaran. Setelah menikah, mungkin pada saat di kamar tidur, siapa lo? Melupakan. Lihat saja kalau sudah tua sama-sama. Pak, dingin ya. Salah sendiri. Sudah suruh bawa jaket gak mau. Rasa dong. Ada seorang istri. Saya ingat sekali, bapaknya datang. Kan kita sedang ziarah. Istrinya sedang makan. Suaminya itu ngeliat, mama ngerasain, gak, nanti habis.
tragedi. Kenapa? Karena tadi mungkin saling marah, saling jengkel, akhirnya hidup bersama pun menjadi bukan sebuah keindahan lagi. Banyak sekali orang menikah sudah mulai menderita karena apa? Tidak sesuai dengan mimpi-mimpinya. Betul atau tidak? Ya. Tidak sesuai dengan harapan. Romo, dulu suami saya itu sangat menjaga saya. Wah, kalau ada yang melirik saya langsung dia begini. Apa nih? Sekarang Romo, saya dilirik orang, suami saya berkata, ambil, ambil. Pastor Frans kok ketawa? Kok mengerti nggak? Jadi lihat, kenapa akhirnya perkawinan kalau diisi kemarahan, kebencian, dendam, akhirnya tidak saling merindukan lagi. Saya bisa melihat kalau sedang duduk, kalau berjauhan laki perempuan, pasti itu suami istri asli. Tapi kalau dekatan, yang pasti itu istri yang keberapa. Tapi kalau yang lakinya sedang begini dan perempuannya sedang begini, itu pastor paroki dengan ibu WK pasti. Maka perhatikan, seringkali di sini ada banyak anak-anak ya. Saya tidak akan mencerita kalau begitu. Lihat, laki-laki itu pada saat saling melukai, pada saat semua hanya isinya marah, dendam dan kebencian. Tidak merindukan. Kalau sudah berpegangan pun sudah tidak ada rasanya apa-apa lagi. Pernah seorang suami pegang istrinya lalu jalan begini. Siapa Pak itu? Karung. Memang istrinya sebesar. Pak, kan gitu Pak. Terkasih, jangan lupa indahnya perkawinan. Saya cek dahulu, Bapak sudah berapa tahun menikah? 32 tahun. Bapak sadar bahwa jangan begini pertanyaannya belum. Bapak sadar bahwa perkawinan itu membuat wajah Bapak dan Ibu saling mirip satu sama lain. Betul. Coba cek. Pastor jangan melihat ke sebelahnya. Pastor malah mau lihat istri Bapak. Itu beda. Pastor Frans ini terlalu polos. Jadi pernikahan itu membuat wajah pasangan menjadi sama. Tiap hari ketemu di kamar tidur. Anda bayangan, Anda menghembuskan napas, istri menghirup. Di atas suami, oh. Membentuk karakter yang sama. Karena sering bersamanya. Dan suami istri makin saling mengerti satu sama lain. Dan saya suka sedih kalau kepada istri. Maaf, suami istri, kadang-kadang istri yang sudah bertahun-tahun, 10 tahun menikah, lalu sudah punya anak, suka ngomong pada saya, Romo, saya udah ngomong begitu-begitu lagi lah Romo. Sudah cukup, sudah ada anak. Loh, suami bagaimana? Udahlah, suruh jadi pastor saja. Kata saya, maaf, jadi pastor tidak terima. Karena istri selalu menolak untuk diajak berhubungan. Bahkan ada seorang istri berkata, Romo, saya sudah 15 tahun pernikahan, 12 tahun saya diperkosa oleh suami saya. Aneh tidak? Karena suami itu lihat, kalau ada maunya langsung baik sekali. Minta jatah, mau.
suami ngebauin bau kayak gitu, kayak mayat gitu ya. Udah gak ada nafsu lagi. Ya udah pergi. Tapi 3 hari kemudian laki-laki sebelum mendapatkan pantang menyerah, coy, maju terus, pantang mundur. Mau. Jadi istrinya langsung, ya udah cepat. Pastor Frans yang paling bahagia ya. Kenapa hubungan suami istri yang harusnya indah, saling mengasihi, menjadi beban? Aneh. Karena apa? Karena hubungan seksualitas tidak dilihat dalam rangka kerjasama, tetapi apa? Manipulasi. Tetapi apa? Memperbudak. Salah. Bahwa hubungan seksual itu untuk membuat semakin cinta. Tapi tolong jangan menafsirkan kata-kata saya ini salah tafsir. Ada seorang ibu setelah seminar saya, Pak, kata Romo Eko, jadi sebelum kita melakukan kita rosario dulu. Lalu suaminya, istrinya, udah belum, udah capek. Maka Bapak Ibu yang terkasih, lihat di sini. Saya mau menghentikannya, masih bingung sebentar. Dan yang saya mau katakan terakhir, bahwa di samping manusia diatur oleh uang, kemarahan, orang pun seringkali diatur oleh kecemasan, ketakutan yang berlebih. Takut bisa nggak ya? Maka maaf, saya tidak setuju kalau ada pasangan suami istri yang mau datang saya, mau diberkati, Romo, maaf ya, kami menikah, tapi sebelum menikah kami sudah pisah harta. Tidak benar. Sebelum menikah sudah takut cerai, ya jangan nikah. Betul atau tidak? Sama saya kalau memberkati toko pun, Romo tolong berkati tempat usaha saya datang, saya tanya, Pak, Bapak yakin nggak tempat usaha Bapak diberkati oleh Tuhan? Kalau Bapak itu berkata, ya terserah gimana nanti, nah kan saya berkati. Orang memulai usaha dengan apa? Ragu-ragu ngapain? Orang harus yakin, percaya. Memang ada ketakutan, ya memang ada kecemasan, tapi jangan berlebih. Kita lebih punya iman, punya harapan. Bahkan saya juga suka sedih kalau ada toko-toko Katolik gitu ya. Toko-toko Katolik jelas usahanya sedang surut gitu. Kenapanya juga usaha naik turun? Karena surut, dipakailah kucing begini-begini. Kata saya, Bu, tetap gak akan laku. Coba pastor paroki di sini gambarnya begini-begini. Saya nggak ngomong pastor, saya nggak ngomong pastor Frans. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana ketiga hal ini saya akan tutup sejenak dengan mengatakan apa? Bahwa dalam kehidupan banyak sekali hal-hal yang tidak pernah sesuai dengan mimpi saya, tidak sesuai dengan apa harapan saya. Maka kita dituntut untuk hidup di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mengadakan seminar bagaimana menumbuhkan iman Katolik supaya menjadi seorang Katolik yang penuh kerahiman. Dan salah satu yang membuat kita tidak rahim adalah kita terlalu mencintai uang kita. Kalau kolekte lebih dari 50.000, kita langsung mikir setelah ini pasti kita miskin. Hidup kita
kita di tangan Tuhan. Jangan pernah takut. Saya ingat di rumah kami punya sumur. Waktu kering sumur itu tetap bagus dan tetangga selalu datang. Saya sebagai anak kecil yang berkata, ayah jangan diberi-berikan, nanti habis air sumur kita. Ayah berkata, sumur makin banyak dikasihkan airnya, makin banyak airnya nanti. Begitu juga rezeki. Jadi pada saat kita berani berbagi, kita mau berkata, Tuhan, saya tidak akan pernah menjadi orang yang penuh ketakutan. Saudaraku, Anda bersyukur menjadi orang Katolik. Karena di Katolik tidak ada perpuluhan, saudara-saudara. Betul? Bertobatlah. Justru perpuluhan di dalam kitab Perjanjian Lama itu mengajarkan orang supaya tidak menjadi orang yang rakus, tidak menjadi orang yang menyimpang, nggak belajar berbagi. Berkat yang diberikan Allah untuk Anda bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk dijadikan berkat bagi sesama kita. Maka malam hari ini pun kita akan membagi berkat melalui kolekte yang akan kita edarkan. Anda memberi berapapun, walaupun Anda tidak rela, lakukanlah. Loh bener loh, kolekte itu selalu nggak rela. Betul, lakukan. Kalau Anda sampai tidak rela memberi kolekte Anda, berarti Anda betul-betul digerakkan oleh Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati.